Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, di sini kami kelompok 7 yang akan membahas tentang masa dewasa madya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihanur Hafid dengan NPM 130122047 dan teman saya yang bernama. Halo, nama saya Yuka Kamila Tunuha, NPM 1003001220044. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NPM 130 12 20 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Najwa Helyagani, NPM 1003031220078. Baik, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Masa dewasa madya adalah masa di pertengahan kehidupan yang ditandai dengan perubahan fisik, mental, dan minat. Nah, pada masa ini, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan. Nah, menurut Erikson, masa dewasa madya merupakan masa krisis generativitas, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan maupun memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, masa dewasa madya juga dianggap sebagai masa berprestasi. Pada umumnya, masa dewasa madya berkisar antara usia 40 sampai 60 tahun. Nah, pada tahap ini juga, individu seringkali sudah menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada masa awal dan menengah, seperti membangun identitas, membentuk hubungan interpersonal, dan mencapai stabilitas karir. Pada tahap ini juga, individu seringkali telah mencapai puncak kematangan fisik, mental, dan emosionalnya. Dilanjut oleh Yuke. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khas perkembangan. Salah satu perubahan fisik yang umum terjadi pada wanita pada masa madya adalah menopause yang ditandai dengan berbagai keluhan seperti mual, letih, panas, dan denyut jantung yang tidak teratur. Nah, selain itu, pada masa ini juga terjadi penurunan kekuatan fisik dan psikis pada umum. Jadi yang tadinya pas masih remaja gitu kan, kayak masih kuat gitu, sekarang mah jadi kayak cepat lelah, terus suka nyeri cangkeng kan. Ya pokoknya mah gitu, terus udah menopause gitu. Jadi udah enggak ini lagi, enggak head lagi, terus ya pokoknya mah banyak perubahan dalam fisik gitu. Nah, pada masa madya ditandai dengan ciri-ciri khas seperti semakin meningkatnya kemandirian dan kebebasan individu. Jadi kayak semakin mandiri aja gitu, nggak terlalu butuh sama orang gitu. Nah, yang kedua yaitu semakin kompleksnya tuntutan sosial. Yang ketiga, semakin pentingnya peran dalam keluarga dan masyarakat. Jadi kayak keluarga tuh penting gitu. Pada masa dewasa madya itu keluarga sama dan masyarakat itu penting. Jadi kayak lebih gitulah. Terus yang keempat yaitu serta semakin bertambahnya tanggung jawab dan tekanan hidup. Jadi semakin dewasa kita tuh jadi banyak banyak tanggung jawab gitu, kayak anak, cucu, atau ya gitu. Terus tekanan hidup juga banyak, jadi kita harus nyari nafkah. Jadi hidup teh nggak cuman sendiri gitu, jadi kita teh bertanggung jawab dengan ya semua gitu. Terus yang yang keberapa tadi lupa. Masa dewasa madya juga sering dianggap sebagai masa transisi gitu. Jadi perbedaan antara pas kita masih dewasa sama nanti pas kita udah dewasa lanjut gitu.
Nah, yang terakhir itu di mana individu mencari dan menemukan identitas diri mereka yang sebenarnya. Selanjutnya usianya. Jadi masa madya itu biasanya terjadi pada rentan usia antara 40 hingga 60 tahun. Nah, namun usia ini dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor individu seperti kesehatan, lingkungan, budaya, dan gaya hidup. Gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kondisi fisik. Pada masa dewasa madya, kondisi fisik individu mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti penurunan kekuatan otot, penurunan kepadatan tulang, dan penurunan kesehatan kardiovaskular. Selain itu, individu juga rentan terhadap berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik pada masa dewasa madya sangat penting untuk meminimalkan risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Ini dapat dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat, mengelola stres, berolahraga secara teratur, dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Aspek kognitif, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Aspek kognitif yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Sosial, pada tahapan ini individu mengalami masa kritis dan penentuan dominasi antara kecenderungan dan kebutuhan sosial. Aspek yang ketiga, emosi. Pada tahapan ini individu cenderung mengalami perubahan dalam kestabilan emosi mereka. Aspek yang keempat, bahasa. Individu biasanya mempertahankan kemampuan bahasa mereka dan memperoleh kemampuan bahasa kedua lebih mudah. Aspek yang kelima, moral. Pada tahapan ini, individu cenderung mengembangkan pandangan moral yang lebih kompleks dan lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Aspek yang terakhir yaitu agama. Individu pada tahapan ini sering mengalami perubahan dalam keyakinan mereka. Selanjutnya, observasi dan wawancara. Untuk memahami lebih dalam tentang masa dewasanya madya, dapat dilakukan oleh observasi dan wawancara terhadap individu yang berada pada dalam tahap ini. Nah, observasi dapat dilakukan dengan mengamati perilaku dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan wawancara dapat dilakukan untuk mengetahui pemikiran, pandangan, dan pengalaman individu yang terkait dengan masa dewasanya madya. Ada salah satu ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan masa dewasanya madya, adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahkulu man yasha wa huwal alimul qadir, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia maha mengetahui dan maha penguasa. Nah, dalam ayat ini terdapat menunjukkan bahwa manusia itu melalui tahapan-tahapan perkembangan yang menunjukkan bahwa manusia melalui tahapan-tahapan perkembangan yang melibatkan kekuatan dan kelemahan, dan yang akhirnya kita itu dilemahkan kembali agar entarnya itu bisa dikuatkan kembali. Nah, sebagai periode ketika individu telah mencapai puncak kemampuannya itu, namun mulai mengalami penurunan dalam beberapa aspek kehidupannya seperti kesehatan, produktivitas, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.